geopolitik energi global baru saja memasuki babak yang jauh lebih brutal. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan sanksi paling keras yang pernah ada terhadap dua raksasa energi Rusia, Rosneft dan Lukoil. Ini bukan sekadar penyesuaian harga, tapi pemblokiran total. Kedua perusahaan kini resmi masuk dalam daftar hitam Specially Designated Nationals, SDN. Dampaknya langsung terasa. Harga minyak mentah Brent melonjak 5,4%. Namun yang paling mengkhawatirkan bagi Indonesia adalah nasib proyek strategis nasional, PSN, senilai 377 triliun rupiah, yakni kilang GRR Tuban. Proyek yang telah macet sejak 2015 ini kini berada di ujung tanduk, karena Rosneft adalah mitra utamanya. Lalu, apa sebenarnya arti status SDN bagi Rosneft dan Lukoil? Mengapa sanksi sekunder membuat Tiongkok dan India berhenti membeli minyak Rusia? Dan seberapa besar risiko yang kini dihadapi Pertamina, yang menjadi mitra joint venture entitas yang disanksi Amerika Serikat ini? Anatomi sanksi SDN, pemblokiran total. Pada 22-23 Oktober 2025, Amerika Serikat menaikkan level sanksi dari price cap era G7 menjadi pemblokiran penuh dengan memasukkan Rosneft dan Lukoil ke dalam SDN list. Langkah ini melumpuhkan aktivitas keduanya dan bertujuan memotong pendapatan energi Rusia secara komprehensif. Pembekuan larangan transaksi. Semua aset Rosneft dan Lukoil di bawah yurisdiksi Amerika Serikat otomatis dibekukan. Seluruh warga dan perusahaan Amerika Serikat dilarang bertransaksi dengan mereka. Ancaman sanksi sekunder, game changer. Inilah yang paling krusial. Washington kini memiliki wewenang menghukum lembaga keuangan non-Amerika Serikat, termasuk bank di Asia atau Timur Tengah, jika mereka memfasilitasi transaksi besar untuk Rosneft atau Lukoil. Reaksi pasar. Ancaman ini memicu kepanikan global. Para pembeli minyak mentah Rusia seperti Sinopec, CNOOC, dan Reliance Industries di India langsung menghentikan pembelian mereka dalam semalam, menunggu kejelasan risiko sanksi sekunder. Kebijakan ini memang sukses menekan pendapatan Rusia, tapi konsekuensinya terasa langsung. Harga minyak Brent naik 5,4% hanya dalam sehari. Dampak makro. Minyak mahal, APBN tertekan. Lonjakan harga minyak mentah ke level $65,99 Amerika per barel menjadi peringatan keras bagi Indonesia, negara net importir minyak mentah dan BBM. Tekanan APBN. Kenaikan harga global akan langsung membengkakkan beban subsidi energi, terutama untuk Pertalite dan solar. Jika harga domestik tidak naik, maka APBN harus menanggung beban yang jauh lebih besar. Risiko inflasi. Bila pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi untuk menyeimbangkan biaya impor, hal ini akan memicu inflasi dari sisi harga yang diatur. Dua perusahaan yang disanksi, Rosneft dan Lukoil, bukan pemain kecil. Rosneft adalah raksasa milik negara Rusia, sementara Lukoil merupakan raksasa swasta global. Keduanya menyumbang sekitar 3% dari produksi dan cadangan minyak dunia. Menargetkan mereka berarti menembak langsung ke jantung pasokan energi global, dan hasilnya, volatilitas pasar tak terhindarkan. Indonesia kini berada di posisi sulit, di mana konflik geopolitik di Eropa langsung diterjemahkan menjadi tekanan fiskal di dalam negeri. Nasib kilang Tuban, Pertamina di tepi jurang sanksi sekunder. Inilah inti persoalan bagi Indonesia, proyek kilang GRR Tuban. Proyek vital ini adalah joint venture antara PT Kilang Pertamina International, KPI, dengan porsi 55% dan afiliasi Rosneft sebesar 45% di bawah PT PRPP. Kilang dengan kapasitas 300.000 barel per hari ini sangat penting untuk ketahanan energi nasional. Namun, proyek yang telah tertunda hampir 1 dekade kini menghadapi risiko hukum dan finansial serius.
Sanksi melumpuhkan proyek. Status SDN Rasneft membuat proyek ini praktis tak bisa dibiayai oleh bank internasional manapun. Tidak ada lembaga keuangan kredibel yang mau memberi proyek financing untuk proyek yang terlibat dengan entitas SDN. Risiko bagi Pertamina. Jika KPI tetap melanjutkan kerjasama dengan Rasneft, Pertamina bisa terancam sanksi sekunder AS. Dampaknya fatal, Pertamina bisa kehilangan akses ke sistem pembayaran global berbasis dolar, jantung dari seluruh transaksi energi dunia. Komitmen KPI. Sebelumnya, manajemen KPI menyatakan tetap bersama Rasneft dan menargetkan Final Investment Decision (FID) pada kuartal 4 2025. Namun, dengan status SDN ini, komitmen itu harus ditinjau ulang total oleh pemerintah. Kini, pemerintah Indonesia harus memilih jalan yang sulit. Melanjutkan kemitraan dengan Rasneft dan menanggung risiko sanksi Amerika Serikat, atau mengganti mitra dan kembali menunda proyek strategis yang sudah tertunda selama 10 tahun. Sanksi penuh Amerika terhadap Rasneft dan Lukoil menandai era baru volatilitas energi global. Bagi Indonesia, ini bukan hanya persoalan harga minyak yang melonjak, tapi juga masa depan proyek vital nasional. Nasib kilang Gerer Tuban kini bergantung pada keputusan besar. Apakah Indonesia berani mengambil risiko politik dan finansial untuk tetap bersama Rasneft, atau memilih aman dengan konsekuensi penundaan tak berkesudahan?